Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Baitur Rahmah beserta staf dan seluruh jajarannya, Bapak RT, Bapak RW yang sempat hadir pada malam hari ini, para sesepuh, orang tua kita, dan seluruh jamaah Isya dan jamaah tarawih Masjid Baitur Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang puasa, terlebih dahulu alangkah baiknya kita perkenalan, Pak ya. Tadi MC sempat agak kagok nyebut siapa ini. Kalau di jadwal namanya Dayat, Ustadz Dayat. Saya atas nama Syarif Hidayatullah. Kalau mau ngingetin Sunan Gunung Jati dah. Nah, nama lain dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Universitas juga ada yang namanya Syarif Hidayatullah. Saya alhamdulillah asli Cinere Gandul, Pak. Cuma kemarin sempat besar 15 tahun di Sumatera. 8 tahun di Lampung, 7 tahun di Bengkulu. Insya Allah nanti sekitar jam 10-an saya berangkat nih ke Bengkulu untuk pulang kampung. Makanya kemarin saya minta dengan DKM, Pak, saya minta di akhir tanggal 25 saja, hari Rabu, insya Allah nanti malamnya saya akan berangkat pulang kampung ke Bengkulu. Minta ridho, minta doa kepada para jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih percaya sama kita, diberi umur panjang. Hingga pada malam hari ini, malam ke-26. Sudah 25 kali kita puasa, sudah 25 hari. Sekarang malam yang ke-26. Alhamdulillah masih sehat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terus sehat, terus panjang umur sampai akhir Ramadan. Kita bisa melaksanakan wajib dan sunnahnya secara sempurna, bertemu dengan Idul Fitri, dan Allah kembali berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa diberikan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai umatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, di Masjid Baitur Rahmah ini saya lihat alhamdulillah masih banyak nih. Kalau malam pertama, malam kedua itu udah nggak bisa ditanyakan lagi seperti apa jamaahnya membludak. Saya yakin di sini nih malam pertama kedua tuh ya Pak Haji Kastono ya mungkin bludak. Terus saya lihat terpalnya aja masih belum dibongkar. Saya rasa kemarin-kemarin itu masih penuh dengan jamaah. Biasa makin kemarin makin ada kemajuan. Jamaahnya maju. Nggak di mana, Pak. Memang orang-orang pilihan itu akan diuji di akhir-akhir bukan di awal. Seperti apa kita di akhir Ramadan? Lihat tarawihnya, lihat qiyamul lailnya.
Kalau di awal, wah, siapa juga bisa membludak. Sampai DKM mengumumkan rasanya tahun depan kita akan rombak masjid kita. Sempit. Jamaah keluar-keluar. Itu di hari pertama, kedua, dan ketiga Ramadan. Sekarang ini, apa kata DKM? Wah, kayaknya kita nggak jadi ngerombak masjid. Masih banyak ruang kosong. Nah, mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan menjadi orang-orang pilihan yang Allah pilih. Puasa kita Allah amankan. Ya Pak Bu ya. Di malam ganjil akhir Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pahalanya 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalau kita dapat pahala Lailatul Qadar. Sedekah kita di malam Lailatul Qadar, dapat kita malam Lailatul Qadar, maka sama saja kita bersedekah selama 83 tahun. Masya Allah. Maka tidak heran kalau kaum muslimin di akhir-akhir Ramadan ini, masjid itu musola penuh dengan kaum muslimin yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tentang 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar." Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Dari kalimat artinya ibu bapak kita tahu, bukan kita yang rindu surga, tapi surga yang rindu kepada kita. 4 golongan ini. Siapa mereka? Yang pertama, golongan yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bukan hanya petunjuk buat umat muslim Bapak Ibu. Hudan linnas. Petunjuk buat manusia. Mau dia muslim, mau dia non-muslim. Kalau mau cari petunjuk sebetulnya dalam kehidupan ini adalah Al-Quran. Hudan linnas. Dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mudawamah membaca Al-Quran di dalam rumahnya, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran, dakhalatil malaikatu. Orang-orang yang di dalam rumahnya dibacakan Al-Quran, dakhalatil malaikatu, maka akan masuk para malaikat-malaikat, tentunya malaikat rahmat. Wattasa'at bi ahlihi, dan Allah akan membuka selebar-lebarnya jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Maka jangan heran ibu bapak, kalau kadang rezeki kita kelihatan sama orang itu sederhana saja, namun setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita ada aja jalannya. Ada aja, ketemu aja jalannya. Kenapa? Mungkin kita menjadi orang yang dawam, istiqomah membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran. Sementara rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, dakhalati syaitan. Yang masuk bukan malaikat, tapi syaitan. Wadhiqa bi ahlihi, dan Allah akan persempit jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang-kadang kita melirik di tetangga-tetangga kita, ya Pak ya, permasalahannya sama masalah ekonomi, tapi ruwet aja. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya di dalam rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Kalau kita dawamkan membaca Al-Quran, maka kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahafizil lisan. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Ada pepatah mengatakan, lidah memang tidak bertulang, tapi sekali menyayat tajamnya tak ubah laksana pedang. Jika pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati, kemana obat nak hendak dicari? Banyak orang selamat di dunia karena pandai dalam menjaga lidahnya. Orang selamat, banyak orang yang celaka di dunia karena mungkin dia salah satunya adalah tidak pandai di dalam menjaga lidahnya. Sehingga para alim ulama bersepakat,
salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat atau tidak manusia di dunia tergantung dia pandai atau tidak di dalam memelihara lidahnya. Kalau kita punya masalah dengan Allah, ibu bapak, kita cukup minta ampun sama Allah. Kalau Allah mengabulkan, Allah menjawab taubat kita, selesai urusan kita sama Allah. Tapi kalau kita punya masalah dengan manusia, nangis darah kita di depan Ka'bah, Allah tidak akan mau mengampuni dosa kita sebelum yang kita zolimi memaafkan kita. Nauzubillah min dzalik. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya, ibu bapak, sedang ngobrol di masjid. Ngobrol di masjid, ada orang lewat pakai jubah besar, panjang, pakai sorban lebar, pakai udeng-udeng kepala, jalan sambil bawa tasbih. Nabi Muhammad nanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat, kamu lihat orang itu? Lihat ya Nabi. Menurut kalian, yang barusan lewat itu min ahlil jannah apa min ahlin nar? Orang ahli surga apa ahli neraka? Serempak mereka menjawab, huwa min ahlil jannah ya Rasul. Dia termasuk ahli surga. Kenapa? Saya tahu ibadahnya ya Rasul. Saya tahu zikirnya ya Rasul. Saya tahu qiyamul lailnya ya Rasul. Dia pantas menjadi ahli surga. Tapi yang mengejutkan adalah jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, wahai sahabat. Huwa min laisa min ahlil jannah. Dia bukan ahli surga, tapi huwa min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena memang ibadahnya bagus, zikirnya bagus, qiyamul lailnya hebat, tapi lisannya kasar sama tetangganya, lisannya jahat kepada saudaranya, menggunjing orang, memfitnah orang. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dia pandai atau tidak di dalam memelihara lidahnya. Jadi ibadah kita tiap malam, ibu, tahajud kita tiap malam, umroh kita pulang pergi Indonesia, Arab Saudi, itu percuma kalau lisan kita masih kotor, masih kasar kepada tetangga kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Wa hifzul lisan, wa hafizil lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Memberikan makan kepada orang yang lapar. Dalam hal ini memberikan makan kepada orang yang berpuasa, sama saja. Artinya apa? Kalau kita gemar memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kata lain, gemar bersedekah. Sedekah itu menjadi barometer iman kita, ibu bapak. Kalau pengen tanya iman kita tebal atau tipis, lihat sedekah kita. Tangan kita lebih banyak menerima apa lebih banyak memberi? Kalau lebih banyak menerima, berarti iman kita masih tipis. Ketebalan, ketipisan iman dilihat dari kedermawanan kita kepada orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, menjadi barometer diterima ibadah kita. Kita kalau mengukur tahajud kita yang semalam diterima atau tidak, ibu bapak, kita kalau mengukur umroh haji kita diterima atau tidak, lihat ketika di Indonesia, dia pelit apa rajin? Kalau sebelum umroh dia pelit, lalu pulang umroh dia rajin, dia dermawan, maka umrohnya sudah dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud tiap malam, jungkir balik, puasa nggak pernah berhenti, tapi koret, pelit, buntut gasiran, meregehese. Apa namanya itu lagi? Koret, pelit ya bu ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Medit. Tahajud mah tahajud, tapi pelitnya 17 setan. Yang seperti ini adalah orang-orang yang dianggap oleh Allah dalam Al-Quran orang yang beragama bohong-bohongan. Itu Pak Bu, umrohnya dianggap bohongan sama Allah. Tahajud semalam itu dianggap bohong. Puasanya dianggap bohong. Haji kita dianggap bohong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam hati kita masih terdesit dalam kepelitan. Pelit, koret, nggak mau berbagi. Bukan Syarif Hidayatullah yang ngomong, tapi Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kalian orang yang agamanya bohong-bohongan? Gitu kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim
wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak mau ngasih makan orang-orang miskin. Ya Allah, tahajud kita tiap malam bangun kita kedinginan, wudu kedinginan. Kalau kita masih pelit dianggap bohong. Tahajud kita dianggap bohong. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wa mut'imil ji'an, kita berikan kepada orang-orang yang lapar sebagai bukti bahwa Allah menerima seluruh ibadah kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Harta, benda yang kita miliki semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, yang kita sedekahkan itulah yang sejatinya milik kita. Kalau kita memegang prinsip tukang parkir, tidak ada yang sombong dengan kekayaan yang kita miliki, ibu bapak. Dia tukang parkir, banyak mobil, banyak motor, nggak pernah sombong. Diambilin atu-atu, habis pun dia nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dia merasa tertitipi, bukan merasa memiliki. Orang-orang yang banyak hartanya, hisabnya lama di akhirat nanti. Kalau kita masuk ke dalam Indomaret, masuk ke dalam Alfamaret, ambil keranjang, 1 atau 2 keranjang, kita isi banyak-banyak, nanti di kasirnya lama tuh dia. Betul nggak ibu? Betul nggak? Yang biasa belanja di Alfamart nih. Kalau kita bawa banyak keranjang, kita isi penuh, itu di kasirnya lama. Tapi kalau kita cuma masuk numpang ngadem, ada yang begitu? Gerah, keringetan ya, lagi capek-capeknya, lewat Alfamart, masuk doang, keliling dalam Alfamart, dalam Indomaret, ngilangin gerah. Itu kira-kira di kasir lama nggak? Nggak diperiksa. Kenapa? Karena nggak ada yang diambil, nggak ada yang dibawa. Seperti itulah kehidupan dunia. Semakin banyak kita memiliki barang, maka semakin banyak, semakin lama hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, yang menjaga lidahnya. Yang ketiga, yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.